mengangkat karyawan yang menurut dia bisa jadi supervisor. Begitu diangkat, sebulan berikutnya dia resign. Saya nggak kuat Pak, balikin saya ke level staff. Loh kenapa? Kan gaji kamu lebih gede. Kan kamu yang terbaik mengerjakan itu gitu. Misalkan ada 5 orang gitu ya, levelnya staff semua gitu, teknis semua. Ada satu orang yang kita lihat dia bagus kerjanya ya dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Kita belum nanya ke dia untuk jadi supervisor apa sih yang diperlukan gitu. Nah, harapan dari pimpinan meminta dia untuk naik itu bukan berarti dia sendiri yang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi Assalamualaikum wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia yang paling mulia yang telah menjadi teladan kita dalam hal kepemimpinan, manajemen, dan akhlak mulia. Sahabat Ziko rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan dalam Ziko Webinar, sebuah kegiatan rutin dari Ziada Consulting yang insya Allah hadir bergantian dengan Ziko Live di Instagram dan YouTube official kami. Tema kita malam hari ini adalah The High Impact Muslim Middle Managers. Jadi Muslim managers yang memiliki impact yang besar bagi perusahaan, yaitu sebuah peran strategis yang sering luput dari sorotan. Padahal justru di tangan para middle managers ini banyak keputusan-keputusan yang penting, seperti koordinasi dan perubahan-perubahan di organisasi yang telah ditentukan. Nah, karena pada dasarnya seorang Muslim di posisi ini tak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tapi juga amanah, berintegritas, dan juga menjadi kutwah atau teladan bagi timnya. Maka dari itu, mari kita niatkan bersama bahwa ilmu yang kita pelajari malam ini bukan hanya untuk memperbaiki performa kerja, tapi juga untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Nah, Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Pak Dani Dewantara, SSI MSM, yang merupakan salah satu pakar di bidang Human Resource Development dan juga merupakan Associate Consultant di Ziada Consulting. Beliau akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit, insya Allah, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk Pak Dani, apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Untuk teman-teman, apakah sudah siap? Jempolnya? Boleh ngasih react? Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, kalau begitu untuk Pak Dani, waktu dan tempat kami persilakan. Fadal, Pak. Siap, terima kasih Mas Yahya. Ini artisnya Ziko ini. Oke, izin saya share ya Bapak Ibu ya. Oke, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Hmm. high impact. Wah. Membangun kunci perusahaan efektif, efisien, berkembang, berkelanjutan, dan berkah. Nah, ini poin terakhirnya itu yang berkah. Kadang di dunia bisnis itu keberkahan itu suka kelupaan ya, yang dicari jor-joran mencari profit 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 profit, tapi kadang melupakan apa yang menjadi faktor terpenting dari harta yang kita dapatkan, yaitu keberkahan. Karena nominal kecil pun kalau misalkan itu berkah, itu memberikan kebaikan yang lebih besar daripada jumlah yang besar tapi tidak berkah gitu. Ini malam hari ini saya menganggapnya sebagai sharing ya, menganggapnya sebagai sharing. Belum tentu ilmu saya lebih tinggi daripada Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Misalkan ada masukan atau ada kritikan silahkan langsung disampaikan aja. Nah, sedikit saya berintro ya, mungkin yang belum kenal sama saya Dani Dewantara, nama saya nggak ada di sini ya, di bawah pojokan nih, presented by Dani Dewantara. Saya menyebut diri saya sendiri ya, untuk posisi bisa dibilang change agent ya, karena setiap kali saya gabung di sebuah perusahaan ya qadarullah, alhamdulillah ya ala kulli hal ya,
Karena di setiap keadaan, di setiap perusahaan yang saya bergabung itu selalu mengalami transformasi gitu. Terakhir saya bekerja di TB itu membantu dalam komite pemilihan rektor tahun 2014. Nah, kemudian di Danpak Pharma itu ada sensitive test pack sempat juga bertransformasi dari yang awalnya 90 karyawan menjadi kurang lebih 200 karyawan. Ada pembukaan pabrik juga untuk bahan habis pakai di dunia medis. Oke, next langsung ke materi ya, langsung ke materi. Ini saya mau mulai dengan ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya World Competitiveness Ranking yang sayang sekali 2025 ternyata Indonesia turun dari peringkat 27 ya di tahun 2024 turun ke peringkat 40. Nah, empat pilar yang jadi penilaian untuk ranking ini itu ada economic performance, government efficiency, business efficiency. Nah, ini yang saya mau tekankan. Di business efisiensinya itu rankingnya Indonesia ya dalam manajemen praktis itu ternyata 30 dari kalau nggak salah berapa ya 100 negara ya kalau nggak salah atau berapa negara ya ada yang tahu ya 100 negara kalau nggak salah ya. Kemudian dari productivity dan efisiensi ini turun lagi justru di ke 44. Tapi justru dalam labor marketnya ya, berarti ini mungkin bisa dibilang tenaga atau sumber daya manusianya itu justru ke 10. Memang kalau kita lihat trennya dan cocok sekali ini dengan Ziyadah Consulting yang memiliki apa disebutannya ya visi ya going multinational ya sebenarnya nggak cuman perusahaan-perusahaan aja atau bisnis aja tapi SDM-SDM-nya ini punya potensi bisa tersebar di seluruh negara di mancanegara gitu ya dan ada di grup yang saya ikuti itu sering juga teman-teman dari Timur Tengah itu men-share bagaimana caranya untuk bekerja di luar negeri. Nah, ini potensi ya, karena Indonesia ini bisa dibilang angka usia produktifnya itu cukup besar ya, cukup menarik gitu ya. Jadi jangan membatasi dari pekerjaan yang ada di Indonesia saja ya, mungkin sudah saatnya coba keluar. Tapi pastinya di luar itu kan tantangannya lebih besar. Kalau dari World Competitiveness Ranking ini, ya kalau kita melihat, kelihatan itu kurang sekali di manajemen praktisnya sama productivity-nya. Ya, makanya ketika ada perusahaan-perusahaan atau individu-individu di Indonesia, kalau misalkan bisa berkontribusi untuk peningkatan peringkat ini, ya insya Allah akan bisa gitu ya. Jadi balik lagi, bukan hanya pemerintah ya, tapi dari bagaimana bisnisnya, bagaimana dari individu masyarakatnya, seperti itu. Ini kemudian kita lihat masalahnya ya, masalah yang kerap terjadi dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Mungkin secara umum ya, secara umum perusahaan-perusahaan UMKM ya, perusahaan-perusahaan baru ini belum memahami bagaimana level dan kontribusi dari sebuah struktur organisasi. Ya, bagaimana owner ya nggak terus-terusan jadi CEO, Chief Everything Officer atau COE, Chief of Everything, ya kan? Semuanya dikerjain semua gitu kan dari level bawah sampai level atas. Semua pekerjaan dari A sampai Z itu dikerjain gitu. Memang di awal-awal itu nggak masalah gitu, tapi begitu sudah kok pekerjaan yang lebih besar ya, kemudian kapasitasnya makin besar, banyak yang harus dipegang, banyak yang harus diurus, apalagi customernya makin banyak, makin banyak, makin banyak, nggak mungkin semua itu dijalankan sendiri. Nah, makanya pengetahuan tentang struktur organisasi ini dari level dan kontribusinya ini menurut saya sangat penting, ya, menurut saya sangat penting. Dari level owner, ya, owner memang setiap hari harus mengkomunikasikan bagaimana visi, misi, dan arah strategis dari perusahaan, ya. Dan ketika seorang owner ya, owner menyampaikan visi misi ke stafnya atau ke karyawannya, kalau disampaikan dengan hati,
hati yang tulus ya, hati yang memang benar-benar menjiwai, menyerapi, memastikan kalau visi perusahaan ini sangat penting buat dia, buat masyarakat. Nah, teman-teman yang menjadi karyawan ya, teman-teman yang menjadi karyawan itu akan terbawa gitu dengan sendirinya, dan dia dengan komunikasi yang baik, dengan penyampaian delegasi yang baik gitu ya, itu dengan mudah akan membuat karyawannya itu memiliki loyalitas tinggi. Jadi loyalitas nggak bisa diukur dengan uang ya. Bahkan nanti saya juga cerita tentang sebuah perusahaan ya yang dia sempat jatuh, tapi ternyata dibantunya oleh karyawannya sendiri gitu. Dan ini sangat sangat bisa dibilang ya, kalau ngomongin human capital, nah ini capitalnya banget gitu. Bukan cuman modal uangnya aja yang penting, tapi modal karyawannya yang bisa ngebawa sama-sama. Nah, ini dari owner harus memberikan arahan ya. Dan jika memang diperlukan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, dia juga harus full gitu. Dia harus bisa jor-joran ya, memberikan yang terbaik gitu. Ya, memenuhi hak-hak dari setiap karyawan ya dari perusahaan itu harus dimaksimalkan. Nah, next-nya itu di top management. Nah, top management ini belum tentu sebagai owner ya. Bisa jadi dia dari profesional atau mungkin dari keluarga ya, bisa jadi. Karena ini kerap terjadi. Karena ini harus ada bonding juga dengan owner. Dia juga punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya, bisa dibilang tanggung jawab moral juga gitu ya. Sama-sama membangun perusahaan. Nah, ini biasanya di top management kalau misalkan tidak cocok ya, misalkan dari direksi tidak cocok, ini kalau kalau saya dari pengalaman saya pribadi melihat dari perusahaan-perusahaan yang saya gabung atau perusahaan-perusahaan yang saya amati, kebanyakan gitu ya, tidak boleh lama-lama ketika ada direksi yang sebenarnya tidak cocok dan memiliki pengaruh buruk ya. Makanya di awal perusahaan berdiri, ketika benar-benar direksinya tidak bisa kerja, itu harus segera dipangkas gitu ya. Kalau bisa diganti, diganti ya. Eh, Kalau di pemberitaan kadang mengundurkan diri atau apa. Nah, ini kan kita nggak tahu di balik layarnya seperti apa gitu ya. Nah, ketika ada direksi yang terganti, nah ini kan akan mengubah semua tatanan ke bawah-bawahnya gitu. Makanya yang impact besar ini makin atas makin berimpact, strateginya bisa berubah gitu ya. Gimana dia mendelegasikan, gimana dia bersikap kepada karyawan-karyawan di bawahnya. Ini benar-benar apa namanya ya, mempengaruhi ya. Ini makanya di sini memastikan organisasi bergerak ya. Nah, ini direksi ini sangat penting gitu. Jangan sampai menempatkan eh, direksi yang salah itu, apa namanya, malah jadi perusahaan ini runtuh dengan cepat gitu ya. Saya sempat ngelihat juga kontennya Ziada Consulting ya, Masya Allah. Ini jangan sampai hal ini terjadi gitu. Jadi makanya benar-benar ya direksinya. Nah, nextnya adalah middle management. Nah, sebelum middle management saya lompat dulu ke bawah, ke supervisor dan staff ya. Staff ini lebih banyak teknis memang ya. Ngomongin tugas hari-hari ya, tugas daily, eh, rutin ya, rutin hari-harinya mengumpulkan informasi, mengerjakan tugasnya sehari-hari ya, administratif, teknis ya di lapangan dan segala macamnya. Nah, supervisornya ini harus mengawasi, dan supervisor jika memang perlu, bahkan terkadang sangat perlu, itu harus keras kepada tim teknisnya ya, keras tegas ya, bisa bisa keras bisa tegas. eh, Bahkan kalau bisa dibilang seringkali supervisor yang benar itu musuhnya dari karyawan, tapi karyawan ini yang karyawan nggak benar kerjanya gitu. Ini harus jadi musuhnya nih supervisor, dia harus memberi memberi arahan, membina si karyawan yang nggak bener gitu ya kerjanya, ini sampai benar-benar kerja bener gitu. Nah, si staffnya ini curhatnya ke siapa nih biasanya? Kalau si supervisornya aja, si pengawasnya ini neken dia terus gitu. Kapan waktunya dia curhat? Kadang seperti itu ya.
Nah, inilah peran middle management. Ya, peran middle management harus bisa melihat, ya, mengamati dan berusaha untuk dekat dengan level staff dan supervisor, menjadi penengah antara supervisor dan staff, memberikan motivasi dan memberikan ilmu kepada level di bawah-bawahnya. Nah, middle management juga harus bisa apa namanya eh me, apa kalau misalnya enkripsi itu menerjemahkan, ya, menerjemahkan apa maunya dari top manajemen, ya, apa maunya atau visi misinya ini diturunkan sampai ke level yang supervisor sama pelaksana ini paham. Nah, seringkali ya mungkin dari sisi pendidikan, dari sisi pengalaman, dari sisi level ekonominya dan segala macam, ya, gaya hidup dan lain sebagainya itu pasti akan berbeda jauh gitu ya, bisa jadi ya. Level staff yang mungkin levelnya mohon maaf bukan berarti mendiskreditkan pendidikan ya, mungkin levelnya lulusan SD atau SMP gitu ya. Ini kita harus membahasakan apa yang manajemen sampaikan, yang mungkin top manajemen ini punya level pendidikannya udah doktoral atau udah master gitu ya, dan sulit menyampaikan hal-hal yang sederhana yang bisa dipahami oleh mereka-mereka yang berada di level pelaksana atau supervisor gitu. Nah, disinilah, ya, makanya perlu ada middle management yang berada di tengah-tengah. Nah, ini level mungkin tadi siapa tuh ya yang berada di Whitney, ya, berada di level middle management, mungkin akan merasakan, paling merasakan bagaimana rasanya ya, dari atasnya ditekan, dari bawahnya juga neken gitu ya, berada di tengah-tengah gitu. Nah, ini yang harus bisa menjembatani, ya, strateginya yang ada di pikiran dari top manajemen mau seperti apa, ya, membreakdown langkah-langkah apa namanya yang aplikatif, ya, yang bisa dipahami oleh teman-teman karyawan dari staff dan supervisor. Nah, seringkali seperti itu. Nah, jebakan operasional yang seringkali ya mungkin nggak apa dengan pace yang tinggi, ya, dengan misalkan harus produksi hari ini tercapai apa 1.000 karton misalkan, atau berapa ribu gitu ya. Ini menimbulkan tekanan-tekanan di bawah ketika mesin rusak, ya, ketika ada yang nggak masuk, ya, ketika ada karyawan tiba-tiba resign atau bagaimana gitu ya. Nah, ini yang terjadi di bawah seringkali menjadi sebuah jebakan-jebakan operasional yang jika tidak di support oleh middle management, diatur sedemikian rupa ya, apa, tidak apa sulit gitu mendapatkan kerjasama dari tim leadernya, ini akan menyebabkan apa ya, eh, bisa dibilang bom waktu ya. Makanya seorang middle management ini harus bisa mengelola, ya. Dan kalau misalkan kita melihat dari sisi ilmu ya, ilmu manajemen sendiri, misalkan dalam project management itu, misalkan cara apa nih, Pareto ya, misalkan cara Pareto. Gimana kita melihat di mana bottleneck-nya nih gitu. 80% bottleneck-nya terjadi di mana? Misalkan ada 5 mesin ya. 5 mesin ini jika dilihat dari produktivitasnya, ternyata yang paling sering mengalami kegagalan atau mengalami error itu ada di 2 mesin, ya. Untuk 3 mesin yang lainnya itu tidak ada masalah. Nah, artinya 80% kita fokuskan untuk pembenahan di 2 mesin tersebut gitu. Dan ini ya, kenapa terjadi gitu ya? Dari 5 misalkan cuma satu yang bermasalah dari sisi produksinya, ya fokus saja di situ gitu. Nah, ini seorang manajemen atau seorang manajer atau di middle management ini harus paham di mana dia harus mengalokasikan waktu tenaganya biar tidak habis begitu saja gitu, tiba-tiba bottleneck satunya nggak kepegang, ya, satu mesin yang nggak kepegang, yang lainnya udah rusak duluan, akhirnya
lama-lama ya semua rusak, produksi berhenti, uangnya nggak muter gitu kan. Nah ini yang menyebabkan owner akhirnya tidak tenang, ya tidak tenang, memikirkan harus turun lagi ke bawah gitu ya, harus turun lagi, ngecek lagi ke lapangan, yang ternyata sebenarnya masalah-masalah itu simple dan harusnya bisa terselesaikan di level terbawah, misalkan seperti itu. Nah, ini cara mendelegasikan juga harus apa harus benar ya. Nah, nextnya ini 20. Oh, Mas Habib tuh silakan. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Izin bertanya, Pak. Jadi tadi sudah kita lihat mengenai hierarki ya, Pak, atau struktur dalam suatu organisasi perusahaan. Mungkin pertanyaan saya sederhana saja, Pak. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tergolong menengah ke bawah, termasuk perusahaan kecil. Kadang dia dari top management, dari direktur, kemudian langsung manajer dan langsung lompat ke staff gitu Pak. Tidak ada asisten manajer atau supervisor. Nah, jadi kadang dalam hal ini perannya manajer tadi yang seharusnya bersifat lebih strategis gitu kan, tapi terkadang juga ikut mengurusi hal-hal yang sifatnya teknis atau yang sifatnya kolektif data gitu. Barangkali ada input Pak atau masukan terhadap hal tersebut. Iya. Nah, Terima ini pas kasih. banget nih ya Mas Habib, Pak Habib ya. Pas banget ke slide berikutnya. Nyambung nih berarti ini, nyambung ya. Tadi struktur organisasinya, pengetahuannya sudah terserap ya ke Pak Habib ya. Jadi dari sisi posisinya nih, itu kalau dikerjain cuma di top manajemen ya, semuanya harus sampai ke teknis ke bawah gitu. Dan akhirnya malah jadi dia lagi yang ngerjain, dia lagi yang ngerjain gitu ya. Harus ownernya turun lagi ya, dari manajernya turun lagi untuk hal-hal teknis, betul ya Pak Habib ya. Permasalahan yang ada di perusahaan yang mungkin bisa dibilang baru gitu ya. Orang-orangnya itu lagi. Ini belum ada stok orang yang bisa menyelesaikan solusi di bawah-bawahnya begitu ya Pak Habib ya. Ya, betul Pak. Nah, ini berarti cocok nih slide berikutnya, yaitu Succession Management Plan. Step pertama, kita cari tahu dulu posisi kuncinya apa aja. Misalkan tadi Pak Habib cerita masalah teknis. Oke, teknisnya apa saja? Misalkan teknis di mesin, ya. Kita kenali dulu posisi tersebut sebagai posisi yang krusial. Ketika posisi itu tidak ada, orang yang mengisi itu nggak ada, berarti otomatis dari owner juga harus tahu, harus bisa handle dulu nih. Tapi kan nggak selamanya owner harus turun. Oke, kita simpen dulu posisi kunci itu dulu. Kemudian step kedua, ketika karyawan-karyawan bergabung, kita kenali, ya. Kita kenali dan lihat siapa yang diam-diam bersinar. Nah, ini dia. Lihat siapa yang diam-diam bersinar, ya. Nanti ngomongin kompetensi ada berikutnya ini ya. Kita lihat dulu siapa yang diam-diam bersinar, ya. Siapa yang diam bersinar ketika ada masalah, ternyata itu masalah selesai tanpa harus naik ke level supervisor atau naik ke level manajemen atau bahkan level ke owner. Tahu-tahu owner udah tahu beres. Lihat nih, temukan bakat potensial tadi. Step ketiganya, tunjukkan jalannya. Jangan hanya suruh naik gitu. Jangan hanya suruh, "Oh, kamu harus bisa, kamu harus bisa." Dia nggak ngerti gimana caranya saya bisa. Saya kemarin punya satu karyawan, dia sebelumnya itu kerja sebagai waiters, apa sebagai apa pramuniaga di restoran, salah satu restoran yang kita kelola. Kita angkat dia jadi corporate secretary, Pak. Kita angkatnya sebagai corporate secretary. Ini ada karyawan ini nggak di Aras ini. Di seminggu pertama itu dia tertekannya luar biasa, ya. Dia nggak tahu gimana caranya jadi corporate secretary, tapi dari pimpinan dan kita dari HRD itu setuju karena dia ada potensi, ya, dia gesit dan segala macam gitu ya. Tapi ada sisinya yang dia bingung gimana caranya saya mengerjakan ini gitu. Dan masukan-masukannya dari teman-teman yang lainnya itu belum
belum kena ke dia gitu. Sampai akhirnya ada satu isu, saya bicara, sebenarnya santai aja saya bicaranya ya. Saya kasih tahu, ini caranya begini, begini, begini. Dan itu kena, pecah. Dia tuh langsung nangis, ya. Nggak ketahan itu nangisnya. Karena dia kayak mungkin ngerasa, oh ternyata begini caranya gitu. Jadi jangan hanya disuruh, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Tapi level pemahamanan dia itu belum nyampe gitu. Tunjukkan jalannya dulu. Ini loh maksudnya, ini loh maksudnya. Dan ternyata alhamdulillah baik gitu dan berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang keempat itu jangan tebak-tebakan. Kita mengira misalnya ada saya pernah juga ada itu di klien Ziko apa bukan ya, saya lupa. Dia mengangkat karyawan yang menurut dia bisa jadi supervisor. Begitu diangkat, sebulan berikutnya dia resign. Saya nggak kuat, Pak. Balikin saya ke level staff. Loh, kenapa? Kan gaji kamu lebih gede, ya. Kan kamu yang terbaik mengerjakan itu, gitu. Saya lupa mengerjakan apa ya. Kamu kan terbaik mengerjakan itu. Kita justru harus sebelumnya mungkin harus tanya dulu, gitu. Kamu bisa nggak? Kamu mampu nggak? Menurut kamu, kamu bisa nggak memimpin orang lain? Nah, ini yang paling penting lagi, kompetensi yang kadang kita melupakannya. Kamu bisa nggak memimpin yang lainnya? Misalkan ada 5 orang gitu ya, levelnya staff semua gitu, levelnya teknis semua. Ada satu orang yang kita lihat dia bagus kerjanya ya dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Kita belum nanya ke dia untuk jadi supervisor apa sih yang diperlukan gitu. Harapan dari pimpinan meminta dia untuk naik itu bukan berarti dia sendiri yang kerja gitu. Dia harus bisa mengajak teman-teman yang lain dari 4 orang ini harus ngajak bisa sama. Kamu bisa nggak ngelatih yang lainnya gitu loh. Gitu. Libatkan percakapannya itu gitu, dua arah ya, harapannya, aspirasi, komitmennya seperti apa. Kalau eh, dia pun udah tahu tadi ya step step tiganya, dia udah tahu oke jalan saya berarti saya harus bisa persuasif nih ke teman-teman yang lain, saya harus bisa memotivasi teman-teman nih gitu. Saya bisa produktivitas saya 100, teman-teman yang lain baru 40, baru 30. Gimana caranya saya menularkan apa yang saya punya ya, untuk mereka itu ya oke lah nggak naik sampai 100 kayak saya, tapi minimal angsur-angsur naik gitu. Sampai akhirnya lima-limanya itu dia bisa didik, dia bisa arahkan semuanya 100. Seperti itu. Ini harus dilibatkan, ya harus ditanya. Kamu bisa nggak, yakin nggak, komit nggak nih? Gitu. Kalau kamu komit, kalau mau adil ya udah kita coba deh ganti-gantian dulu. Siapa yang bisa naik baru nanti kita siapa yang bisa apa dari sisi kompetensinya cocok gitu ya baru kita naikkan gitu. Itu juga bagus. Nah, yang kelima tinjau ulang ya, sesuaikan secara berkala karena apa yang kita planningkan ya seringkali ketika dijalankan itu di lapangan berbeda ya. Ada informasi begini lagi dari pihak luar beda lagi gitu. Nah, ini yang kita harus siapkan. Nah, ini disebutnya succession plan ya, succession management plan. Nah, ini kalau kita tidak memahami pentingnya membuat apa namanya succession management plan, ujung-ujungnya tadi yang seperti apa Pak Habib sampaikan, ujung-ujungnya owner lagi harus turun gitu. Manajemen lagi harus turun gitu ya. Top manajemen harus sampai ke level paling bawahnya. Nah, ketika kita merekrut, misalkan kita melihat kenali posisi kuncinya ini harus ada ya. Level apa mem- memutuskan atau mencari solusi di level terbawahnya seperti apa. Nanti lama-lama ketika menambah karyawan lagi, ketika menambah karyawan lagi, terus 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 dan tumbuh perusahaan sampai akhirnya bisa membuat jenjang karir ya, sampai membuat apa ya bisa dibilang jabatan struktural ya, jabatan fungsional akan terlihat ini perlu tapi nggak struktural ya.
levelnya cukup fungsional. Misalkan dari sisi financial, ya, accounting, ya, atau mungkin kreatif, atau mungkin apa R&D dan segala macamnya, gitu. Ada posisi-posisi yang fungsional. Dia nggak perlu memimpin orang lain, gitu. Perbedaan di situ antara fungsional sama struktural. Seperti itu, Pak Habib. Mudah-mudahan menjawab. Oke, lanjut. Ada yang mau raise hand lagi? Oh, ini Pak, Silakan, ada yang monggo. tanya lewat chat, Pak. Ya, apa Ya, tuh saya lah? bacakan ya. Ya. Izin bacakan, Bismillah. Afwan izin bertanya. Ini pertanyaan dari Ibu Anissa. Afwan izin bertanya, sebagai middle manager, kadang kami sudah berikhtiar mencari solusi terbaik untuk organisasi, tapi tetap tidak dipercaya oleh top manajemen. Oh, Bagaimana kami sebaiknya menyikapi kondisi seperti ini agar tetap sabar, profesional dan tidak kehilangan semangat? iya, Pak. Membangun bisnis case, ya. Dan ini kalau soal ngomongin dipercaya oleh pimpinan, ya, berarti nyambungnya sebenarnya Anda dianggap berkompeten atau tidak oleh owner, begitu ya. Dan ternyata ini nyambung dengan slide berikutnya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang ini ya, udah di setting apa bagaimana nih? Coba Bapak Ibu nih, kita sebelumnya udah kenal sebelumnya apa enggak ya? Jangan-jangan udah dapat slide-nya belum? Duluan ini. Iya, nih udah di-share nih. Masya Allah. Nah, ini saya ringkas jadi 5 kompetensi aja ya. Sebenarnya kalau ngomongin kompetensi, itu kan ada standar kompetensi. Dan ini sebenarnya kalau untuk manajerial, itu dari sumber yang saya punya, harusnya 14. Ya, di breakdown jadi 14. Tapi saya ambil 5 yang terpenting dan mungkin beberapa kompetensi dari 14 itu bisa masuklah ke 5 ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika owner merasa solusi dari apa namanya middle management itu belum cocok misalkan ya, belum cocok. Biasanya kelihatan dari kompetensi ini gitu. Jika middle management sudah bisa menunjukkan kompetensi satu misalkan, membuat keputusan strategis ya. Dan seringkali keadaan itu penuh dengan kabut ya, nggak jelas nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, dia harus bisa berani memilih jalan yang menurut dia terbaik dan itu disetujui oleh pimpinan, disetujui oleh owner ya. Ketika dia melaporkan ya ada masalah begini 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 begini, dia harus bisa sudah punya pilihan jalan. Jadi jangan lagi, Pak, kita ada kondisi seperti ini. Pilihannya A, B, C. Yang mana Pak? Dipilih Pak. Ayo Pak, gitu kan. Owner disuruh pilih A, B atau C. Ntar ownernya bilang, boleh nggak saya 50-50 atau as friend gitu ya. Kan nggak mungkin. Justru middle management harus bisa memilih jalan yang terbaik dari opsi-opsi A, B, C tadi gitu. Dia harus bisa memiliki kemampuan melihat gambaran besarnya seperti apa, resikonya seperti apa, pikiran dari ownernya, oh kira-kira owner ini nggak akan mau kalau resiko yang diambil seperti ini. Nah, dia harus bisa memahami itu dan dia membuat keputusan strategis gitu. Nah, kalau kasus-kasus di bisnisnya dari yang kecil aja keputusan dari manajemen tidak disetujui oleh owner, ya, bagaimana keputusan-keputusan yang lebih besar itu akan disetujui oleh owner. Jadi kalau ngomongin bisnis case, kita coba dulu dari manajemen, dari middle manajemen melihat nih ada masalah seperti ini. Sebelum naik ke owner, sebelum itu eskalasi sampai ke owner, harus bisa di breakdown dulu. Oke, ini masalah seperti ini. Ini masalah kecil, resikonya kecil. Ketika kita sampaikan ke owner, ini ada masalah seperti ini. Tapi solusi yang saya sarankan adalah seperti ini.
dan owner setuju, jalankan, dan betul hasilnya baik, itu akan terus-menerus terbentuk. Sehingga owner percaya keputusan-keputusan strategis yang diputuskan oleh middle management itu akan berimpact baik. Gitu. Nah, kedua, perencanaan organisasi. Ya, middle management memang top management yang harus membuat strukturnya ya. Kalau di apa namanya dasar organisasi ya, basicnya yang bisa mengangkat, yang bisa menambah karyawan atau mengurangi karyawan, memecat atau mengangkat karyawan itu adalah direksi, top management ya. Tapi kalau top manajemennya itu nggak dapat input dari middle management bahkan dari supervisornya, itu bisa jadi direksi akan salah memberi keputusan. Nah, dari tim-tim middle management ini harus tahu gimana organisasi dia. Ya, misalkan saya sebagai division head dari human resource, ya membawahi corporate secretary, membawahi legal, membawahi human resource dan development. Saya harus punya petanya sendiri gitu. Divisi saya mau dijadiin kayak gimana nih gitu. Nah, ini lagi-lagi harus bisa dibuktikan ke owner. Saya udah bisa nih merencanakan ya. Dan seringkali ketika memilih manajemen, seringkali ketika memilih level manager, pasti kan ditanya, kamu mau memimpinnya seperti apa nanti ke depannya gitu. Si divisinya gitu kan, departemennya seperti apa yang kamu ingin jalankan. Itu pasti kan ditanya. Nah, ini harus bisa merencanakan organisasi dengan baik. Nah, berikutnya juga dari sisi kepemimpinan ya. Ini menjadi kompas bukan sekedar komando ya. Dia harus tahu kapan harus belok, kapan harus ini leadership. Nah, kemudian nextnya mentoring developing others, yaitu naik bareng bukan menang sendirian. Nah, yang kelima juga harus bisa memiliki kemampuan memecahkan masalah. Nah, ini 5 kompetensi besar ini harus pelan-pelan Bapak Ibu sebagai middle management membuktikan kepada owner bahwa Anda tuh sudah memiliki kompetensi ini gitu. Dan coba dibangun dengan bisnis case, kasus-kasus di bisnis Anda yang menurut Anda ini penting dan perlu resource yang memang cukup dari owner, perlu resource yang cukup dari pimpinan ya agar tidak menjadi bottleneck ke depannya gitu. Nah, kadang ketika kita sudah sampaikan tapi owner masih belum setuju, nggak masalah gitu. Ini memang perusahaan-perusahaan dia gitu. Kita tahu ini penting, tapi ini berada di level yang kita tahu gitu dan owner mungkin belum melihat itu penting. Dan bisa jadi yang menurut kita penting itu nggak penting menurut owner. Nah, kita harus mencoba mencari tengah-tengahnya gitu, mencari tengah-tengahnya. Ketika ada kesempatan kita sampaikan lagi, Bu, ini loh maksud saya ketika ada tiba-tiba, loh kok begini sih? Gitu misalkan owner ya. Kok tiba-tiba begini? Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, Bu, misalkan ya. Makanya seperti ini. Nah, solusi yang kemarin saya sampaikan begini, gini, 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 misalkan kayak gitu. Nah, ini persuasi-persuasi yang apa kita sebagai middle management harus bisa menjembataninya seperti itu, kurang lebih. Nah, ini saya nggak terlalu dalam nih, karena waktu kita juga nggak terlalu banyak nih, 5 menit lagi. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi. Ini ada di kolom chat, Pak. Saya bacakan ya. Dari Akhi Yusha. Halo, tes. Ya, Oh, oke. Dari Akhi Yusha, di awal masuk perusahaan, owner terlalu fokus strategikal sehingga melalaikan operasional. Para tim leader diminta fokus untuk strategikal sehingga operasional terganggu, padahal belum sampai sana. Jadi kadang kerjaan tidak fokus dan loncat-loncat, masih sulit meyakinkan owner. Ini dari Akhi iya, Yusha ini bukan bertanya ini, Pak, menyampaikan Masya ini, Pak. Allah. Ah, Ya, ya ini kembali lagi ke tadi ya, ke slide sebelumnya. mm, Kalau ngomong strategikal, kalau strategikal kan ketika ada perubahan strategis, yang kelabakan memang operasional, ya, yang kelabakan memang operasional.
Dan kalau succession plan-nya itu nggak nyambung sama rencana strategiknya, ya ada sih sebenarnya ya sekarang yang bisa dibilang ada agile gitu ya. Agile itu harus gesit, menerima perubahan, harus adaptif ya. Dia juga punya step-stepnya, punya frameworknya dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan pimpinan atau owner itu belum sampai ke sana ya, belum belum bisa melihat dari sisi apa yang terjadi di operasional, ya memang akan sulit gitu, memang akan sulit. Nah, ini makanya memang kalau menjadi pimpinan atau menjadi pemimpin ini nggak boleh bosen-bosen itu untuk terus belajar ya, nggak boleh terus bosen untuk belajar. Karena saya pun beberapa hari kemarin ya, sepekan dua pekan terakhir lah, sebulan lah mungkin bisa dibilang ya, lagi belajar soal project management ya, agile coaching bagaimana, agile framework seperti apa, agile project management seperti apa. Nah, ini ilmu-ilmu baru yang tadinya saya pikir cuman cuman apa namanya tren-trenan aja gitu. Tapi ternyata dipakai, dan ketika saya lihat mindsetnya seperti apa, wah ini yang bisa dibilang harus bisa diterapkan kepada organisasi-organisasi yang mau gesit menerima perubahan, yang tiba-tiba strategiknya berubah, operasional harus ngikutin. Nah, ini gimana caranya tuh? Nah, itu ada di Agile Mindset ya. Dan mungkin ya lanjut lagi sebenarnya ke slide berikutnya. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang syar'i. Nah, pemimpin yang syar'i ini yang seperti apa? Ini tadi, ini Masya Allah, ini nyambung juga ya. Menjadi pemimpin yang adil, berilmu. Ya, tadi si pimpinannya mengubah strategi, ya. Dia nggak tahu apa yang terjadi di bawahnya gitu ya kan. Operasional berantakan gitu. Dia harus mengubah ini mesinnya begini, apa segala macam. Tapi nggak ada supportnya dulu nih. Dia taunya strategik aja gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Nah, inilah jadi pemimpin yang syar'i itu harus jadi pemimpin yang adil, ya, yang berilmu. Dia juga harus mengilmui apa yang dia jalankan, dan dia harus adil ke bawah-bawahnya. Nah, ini ada sedikit saya sharing juga. Kebetulan kemarin dengar ya dari kajiannya Syekh Dr. Fatih bin Abdullah Al-Musili ketika hadir di sini ya. Ini online sih, saya nggak langsung hadir. Saya ngelihat aja dari online. Ini murid langsung dari Syekh Al-Albani. Kata beliau, golongan ilmu apa sih gitu. Ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat ya untuk bangsa dan negara, atau bahkan bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, ketika ilmu itu bermanfaat, itu bisa dikatakan ilmu. Nah, ini kita wajib untuk mengilmui, gitu kan. Nah, tingkatan pemimpin yang adil itu tergantung sama tingkatan ilmu yang dia punya, gitu. Jadi jangan merasa ilmunya udah baik gitu ya. Jadi ya tadi keputusan strategik dia nggak melihat lagi operasional. Nah, kemudian niatnya juga harus baik ya. Niat yang baik itu salah satunya mengangkat kebodohan dari diri sendiri atau mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian eh, menjadi pemimpin yang syar'i ini juga harus kuat. Kuat dalam apa? Dalam meningkatkan keimanannya, dalam meningkatkan keilmuannya ya. Ketika dia mencoba meningkatkan keilmuannya, dia harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ya, penuh keseriusan, taat, dan ditempuh dengan letih dan lelah dan tidak berleha-leha. Nah, ini yang penting, kuat gitu. Nah, pemimpin-pemimpin middle management ini termasuk yang dia harus kuat, kuat mental. Ketika owner bilang, oh kamu nih nggak bisa kerjanya begini, nggak bisa kerjanya begitu, gitu kan. Dia harus kuat menerima itu. Oke, saya saat ini bodoh gitu ya. Saya siap untuk menuntut ilmu lebih baik lagi, biar pimpinan saya merasa saya memiliki manfaat. Nah, kemudian ada kaidahnya lagi, ilmu yang bermanfaat dat dan datang dengan benar itu yang datang dari ahlinya. Meskipun dia mungkin bukan muslim, tapi dia memberikan ilmu yang benar. Tadi saya bilang ya, agile coaching, agile mindset,
operasional manajemen dan segala macamnya. Itu bisa jadi kita mendapatkan ilmunya itu dari ahli yang bukan muslim. Tapi itu nggak masalah selama kita udah paham dasar-dasarnya ya, selama itu tidak merusak akidah kita, selama itu benar ya, secara tauhid tidak dilanggar ya, secara syariat tidak dilanggar, tidak masalah kita menerima itu ya. Cuman balik lagi, kalau kita tidak punya ilmu untuk menilai apakah itu dengan akidah yang salah, dengan tauhid yang salah dan segala macamnya, ya ini berarti kan balik lagi kita harus berilmu dulu nih dari dasar-dasarnya dulu. Sampai akhirnya kita bisa diskusi, sampai akhirnya kita bisa menimpali, oh ini ternyata benar nih manajemennya. Misalkan kalau misalnya kita ngelihat generasi emas, generasi terbaik para sahabat gitu, melakukan hal yang seperti ini nih. Dari sisi manajemen mungkin belum ada sebutannya zaman dulu. Bahkan saya baca juga ya buku dari Islamic Psychology yang apa Profesor siapa tuh Rasul kalau nggak salah, Hussein Rasul, itu psikologi ketika muncul ya, itu namanya aja muncul gitu. Padahal dari sisi psikologi yang belum bernama ini dulu 14 abad lalu ketika Khalifah Khalifah Rasyidin, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan itu loh maksudnya gitu, psikologi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menilai atau melihat potensi dari sahabat-sahabatnya gitu kan, ketika melihat siapa yang ternyata punya sifat-sifat munafik gitu. Ini udah ada identifikasinya ya, gimana jiwanya, gimana pembedaan Islam, iman, ihsannya seperti apa. Ini ini sebenarnya udah jadi dasar di psikologi itu sendiri gitu. Nah, ini menarik ini. Kalau misalkan bisa teman-teman baca Islamic Psychology dari buku tersebut, itu kaidahnya jelas itu. Tauhidnya udah jelas gitu. Dan ini alhamdulillah ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang dia mencoba mengkaji lagi ya ilmu-ilmu yang berada di generasi emas ya, generasi terbaik ya kaum muslimin seperti itu. Nah, ya terutama mungkin yang adapun ilmu syar'i maka harus diambil dari yang ahli pula dalam ilmu syar'i, itu udah pasti. Nah, kemudian bagaimana kita bisa berakselerasi dan apa yang kita usahakan tadi ya, kompetensi middle manajemennya kita cek ya, di mana gapnya. Oh ternyata kompetensinya masih kurang, masih 55%. Gimana caranya kita fullin lagi nih biar middle manajemennya berkompeten. Kemudian tadi succession management plan sebelumnya nggak kebayang ya, sebelumnya nggak kepikiran gitu ya untuk membuat succession management plan. Succession management plan maksudnya tuh nanti posisi ini suatu saat akan diisi oleh siapa ya, si ini bisa ningkat karirnya sampai level manajer misalnya ya, sekarang belum ada, ya oke lah kita susun dulu, bikin talent poolnya dan segala macamnya, ini harus dibuat. Nah struktur organisasinya udah sesuai belum nih level sama kontribusinya. Nah ini gapnya ini dulu kita lihat di mana letak gapnya, baru kita cari seperti apa gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Mas. Ya, yang mana nih yang bisa dibaca ya? Atau Nah, ada Mbak. yang mau raise hand, monggo. Hmm. Afwan, Mbak. Ini udah slide terakhir apa belum, Mbak? Ada satu slide terakhir Oh, ada sharing. satu lagi. Oke. Afwan, karena waktu udah menunjukkan waktu 21.04, saya mohon izin ke teman-teman dulu ya untuk apa namanya dilanjutkan webinarnya. Apakah teman-teman semua bersedia nih? Bapak, Ibu sekalian? Ya, insya Allah bersedia semua ya. Baik. Fadal, Pak, di dilanjutkan, Pak, untuk ini. Bersedia. Sip. Oh, terima kasih Pak Joko. Jazakallah khair, Pak. Pak Joko. Lanjut Pak. Wah, Nah, siap. nah, siap. Sebenarnya terakhir ini udah finishing ini. Oke, siap. Fadal, Pak. Pertanyaan dulu Dilanjutkan, Pak. aja, pertanyaan dulu. Siapa nih? Oke, pertanyaan dulu. Satu aja dulu ya, Pak ya. Iya. Nah, baik. Siapa tahu nyambung Ini sama slide berikut.
Type. Ini, oh ini dari Pak Arafat ini minta disampaikannya di ujung sesi pemateri aja. Berarti Pak Irsad dulu aja ya kalau gitu ya. Oke, siap. Baik, dari ini pertanyaan dari Pak Irsad Nizam, bagaimana bila middle management dengan 5 kompetensi manajerial yang dimiliki ternyata lebih banyak terjebak pada tuntutan operasional dari business owner atau manajemen? Middle management bisa dikatakan kehabisan momentum untuk develop diri sendiri. How to boost their professional position. Nah ini Pak, ini sering nih Pak. Mereka Ini bingung sama sama apa namanya urusannya orang tapi diri sendiri akhirnya nggak ke develop ini Pak. Betul Pak. iya, ini kejadian ya Pak di posisi yang sekarang. Jadi middle management itu harus punya exit strategi Pak Irsad. Harus punya exit strategi. Jadi si middle management ini nggak bisa berada di sistem. Ya, dia harus bisa menciptakan sistemnya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, dia akan bisa mendevelop dirinya sendiri ketika sistemnya itu udah berjalan kan ya Pak ya, gitu. Sudah berjalan tanpa dia, gitu. Mungkin pas tiba-tiba strategik berubah gitu ya, baru dia bisa harus turun lagi karena dia harus men-tune in apa yang tadinya sudah berjalan di sistem tersebut, gitu. Nah, kalau menurut saya ini kejadian di tempat saya nih. eh Gak tahu nih ada teman kantor saya juga nggak nih. Dalam sebulan ke depan saya akan beralih ya, saya akan mengganti eh, apa posisi ya, saya akan mengganti perusahaan ya, ada tawaran menantang lah ya di perusahaan lain dan saya sudah menyiapkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya gitu. Saya sudah sampaikan ke teman-teman yang memang ini akan berdampak paling besar ketika saya nggak ada. Ya, kita jabarkan. Oke, ketika saya nanti nggak ada, siapa yang akan melaksanakan ini? Siapa yang akan melaksanakan ini? Siapa yang akan harus siap untuk menerima apa namanya? Harus bisa menghadap ke pimpinan, gitu. Ini kita nggak ngomongin nanti ada penggantinya atau enggak. Ini kita kerjakan dulu dari tim yang ada, kata saya gitu. Nanti gimana nanti kalau misalkan ada penggantinya, kita belum tentu cocok, kata saya gitu. Teman-teman belum tentu cocok dengan pengganti saya, kata saya gitu. Nah, ini teman-teman dulu, ini yang harus jalan dulu. Nah, ternyata jalan, Pak. Ternyata Pak Arisan jalan itu. Dan saya jadi punya tambahan waktu untuk belajar. Saya nambah ya, tadi ngelihat yang LinkedIn, kalau misalkan ikut LinkedIn saya, nambah, oh ada quality management, nambah. LinkedIn learningnya saya buka-bukain lagi, gitu. Saya belajar lagi soal ISO, saya belajar lagi soal ini. Tapi sistemnya jalan tanpa saya. Itulah exit strateginya. Jadi sebenarnya 5 kompetensi itu kurang. Ada tadi yang saya bilang 14 itu ya. Ada delegasi ya, ada gimana kita coaching teman-teman kita, gimana kita ngasih visinya yang jelas seperti apa gitu. Kita harus mendevelop mereka juga. Jangan terus-terusan kita gitu kita enggak. Kita hanya satu titik ya dari butiran pasir yang begitu banyak gitu. Enggak ada apa-apanya sebenarnya gitu. Ya kalau mau sombong apa yang mau disombongin gitu kan. Jangan merasa kalau nggak ada saya nanti nggak jalan. Justru harus nggak ada kamu. Biar jalan gimana caranya? Nah, exit strateginya bagaimana? Nah, mungkin terakhir slide-nya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini hadis yang menurut saya ini cocok banget di apa namanya? Cocok banget dihafalkan ya. Qadarullah saya juga belum hafal. Qadarullah saya juga belum hafal, tapi ini HRD ini harus hafal nih, gitu. HRD harus hafal. Eh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dan bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Ini HRD, ya HRD harus melihat mana mukmin yang kuat, mana mukmin yang lemah. Kedua-duanya baik, gitu. Ada yang memang kuat,
dia bisa eh, membantu yang lemah, tapi tanpa yang lemah ini nggak bisa jalan semuanya gitu. Seperti itu kan. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Ya kalau kita ngomongin apa tuh namanya potensial ya nine box matrix ya misalkan ya kita akan lihat oh ini ada yang deadlock, ada yang star model gitu. Semuanya ada dan penting itu semua. Itu bukan nine box matrix itu bukan untuk siapa yang akan kita pecat, bukan gitu. Nine box matrix itu bukan yang ini yang akan kita jadiin manajer, bukan. Itu cuma peta ya. Yang ini lemah di sini, yang ini ada potensinya. Oke, gimana caranya semuanya ini berjalan bersama-sama membangun organisasi gitu loh. Dan semuanya memiliki kebaikannya gitu. Setiap posisi itu penting. Nggak ada yang nggak penting. Coba OB-nya hilang tiba-tiba sehari, ya. Coba aja. Cuma satu-satunya OB itu tiba-tiba nggak ada, hilang. Ya, tiba-tiba mau makan siang. Aduh, saya lagi rapat nih, gimana nih? Nggak ada yang beliin makan siang. Waduh, piring masih pada kotor. Waduh, saya mau bikin kopi apa segala macam. Wah, rusak deh tuh. Biasanya bergantung sama OB. Ya, akan ketahuan ketika kehilangan. Nah, terus yang kedua, bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu ya. Minta pertolongan sama Allah dan jangan loyo atau males. Gitu. Nah, apabila sesuatu menimpamu, kayak tadi, misalkan udah kita usahain ternyata, aduh, ownernya begini, ownernya begitu, strategik lagi, operasionalnya berubah lagi, ya udah qadarullah wa ma syafa'al. Ya, itu udah ketetapan Allah. Semoga bermanfaat. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Pak Dani. Masya Allah. Pak Arafat Baik. hafal katanya tuh dari awal sampai akhir. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Coba dibuka Masya Allah. intinya. Coba dites, Pak. Masya Allah. Taib, Pak Arafat jazakallah boleh khairan. dibuka ininya, buka izin ya mas saya ya. Langsung aja pertanyaannya Pak Arafat. Taib. Buka mic. Bismillah. Saya sampaikan pertanyaan Pak Arafat ya. Izin bertanya Pak, mungkin untuk ujung sesi pematerian saja, dalam making decision atas problem solving, apakah sah-sah saja apabila pada era sekarang kami menggunakan artificial intelligence dahulu sebagai partner diskusi untuk fokus self discussion, mematangkan penciptaan ide-ide langkah solutif dibantu AI sebelum membuat keputusan. Allah yubarik fikum wa jazakumullah khairan Pak Dani dan Ziyadah Consulting. Ya Allah, makin sukseskanlah Ziyadah Consulting mewarnai seluruh perusahaan dunia. Amin. Amin. Hmm. Betul, Pak. Ya, jawabannya ini sebenarnya ya udah dijawab oleh Syekh siapa tuh yang muridnya Syekh Albani yang tadi yang saya Dokter share. sama Dokter Fathi siapa ya? Syekh Dr. Fatih bin Abdullah Al-Musili. Nah, itu dijelaskan Hmm. tuh. Mungkin beliau akan lebih enak disimak gitu ya secara keilmuan ya, Hmm. secara keilmuan. Tapi menurut saya gini ya, artificial intelligence itu kan salah satu tools ya, ya salah satu alat aja, teknologi ya, ya. Bid'ah, bid'ah, pembaruan. Waduh. Ini kan memang bid'ah ya dalam dunia nggak Iya masalah benar-benar. gitu. Ini nggak masalah gitu ya kalau menurut Eh, saya. Cuman balik lagi, gimana kita memakainya ya, gimana kita bergantung padanya itu yang hal-hal yang seperti itu yang harus kita batasi-batasi ya. hmm. Ah, ya ini mungkin cerita sedikit lah ya storytelling ya. Bagaimana sebuah perusahaan yang tahun berapa ya 90-an ya berdiri, awalnya katanya di garasi, kemudian dia bikin produk, sempat bagus penjualannya, tapi qadarullah pabrik yang dia buat ini ternyata kebakar ya. Tapi ternyata yang nolong itu karyawannya yang loyal, meskipun nggak digaji, mereka mau tetap kerja katanya. Mereka tetap mau kerja terus saja ya, berjalan terus dari tahun 90-an sampai akhirnya ternyata mereknya ini di mana-mana, ya kan? Mereknya ini di mana-mana. Si ownernya ini dengan pintar, dengan hati ya memimpin, melihat peluang-peluang bisnis ya. Bisnis yang menurut saya bisnis
Ya waktu zamannya mungkin nggak ketahuan punya potensi besar, ya. Dia punya pemikiran bagaimana konsep halal ini bisa diterima oleh masyarakat, gitu. Yang ternyata kesini justru makin dicari, dan bahkan nggak cuman di nasional aja, udah going multinasional, ya. Berawal dari satu garasi kecil, ternyata kebakar itu pabriknya, dibangun ulang, ya, katanya atas dasar iman, ya, ilmu, loyalitas karyawannya. Mereka bikin itu produk-produk yang ternyata berkembang, produknya nambah lagi, brandnya nambah lagi, ya. Itu perusahaannya, izin saya sampaikan, ini Paragon, ya. Dia punya Wardah, dia punya apalagi itu produk-produknya, Emina, ada Kaf, ya, ada apalah tuh, banyak itu produk-produknya. Itu dibangun Makeover. dari tahun 90, Hmm. ya. Dan mereka nggak mengorbankan keyakinannya mereka, gitu. Gitu. Mereka jalan dengan yakin, gitu, ya. Dan alhamdulillah Allah jabah jadi perusahaan yang besar, gitu. Banyak memberikan kontribusinya ke masyarakat. Dan saya kemarin lihat juga beasiswa ini. Dia ada ilmunya, dia jadi pemimpin yang adil, ya, dan akhirnya tumbuh. Dan sekarang malah meledak jadi banyak produknya itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Jazakallah khairan Pak Dani. Oke, jazakallah khairan Pak Arafat. Kalau begitu saya tutup ya. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara Ziko webinar malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Dani Dewantara dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang bukan hanya untuk memperkaya wawasan profesional kita sebagai manajer, tapi juga memperkuat keimanan dan komitmen kita sebagai muslim yang amanah dalam bekerja. Jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi aktif. Semoga Allah Azza wa Jal yang membalas dengan pahala atas setiap waktu, perhatian, dan niat baik yang kita hadirkan malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali di Ziko webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Halal, Transform, Accelerate, Ziyarah Consulting,